Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke saham pertama, ASII yang ditutup di harga 4.790, terkoreksi 0,2%, asing net sell. Kalau di broker resminya ASII distribusi. Langsung saja ke tekniknya ASII. Ya yang penting nggak jebol support nih. Plan saya sih target price-nya ya. Cuman kayaknya berat nih kalau kondisi sekarang. Mungkin ICE akan sideways dulu. Tapi support dijaga. Terlihat memang distribusi. Cuman kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Biasa. Koreksi biasa. Ini kalau menurut saya minggu depan tuh candle-nya hijau. Tetap potensi ICE tembus 4.900. Target price saya itu ya mudah-mudahan lah ya. 5.250, 5.300. Ya 2 minggu ke depan kita targetkan. Atau sampai akhir bulan lah ya. Kumpulin aja ICE. Kalaupun nggak pakai stop loss Bapak Ibu mau ya. Disclaimer jebol 4.700 stop loss. Atau press down aja di 4.500, 4.400. Itu. Kalau mau ya. Karena pandangan saya. Kenapa? Ada potensi bangkit. Ya karena sudah lama juga downtrend. Ya. Bahkan kalau ditarik dari 2022 itu turun dah lumayan dalam. Dan Bapak Ibu lihat view-nya ini sudah lama sideways. Jadi berangkat ke atas. Potensi besar. Tembus 5.300. Mudah-mudahan pertengahan Mei atau awal Juni. Ya target price disentuh. Itu untuk ICE. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. Auto yang ditutup di harga 2.210 menguat 1,37%, asing net buy. Kalau bukan semuanya auto malah didistribusi. Auto, waduh di puncak harum ya, 2.200. Lumayan nih. 2 minggu naik terus dari 2.000. Saya juga nggak kepantau. Tapi Bapak Ibu lihat time frame daily, sideways di resisten. Lebih cenderung kemana? Kalaupun naik dikit, swing atas ya sedikit, paling maksimal 2.300. Tapi lebih cenderung kemana? Turun. Ya. Tapi ini kan ada candle bullish engulfing. Biasanya candle bullish engulfing nih sinyal rebound. Betul, bisa jadi. Ya semua di market ini kan gak ada yang pasti. Ya bisa jadi naik. Tapi Bapak Ibu juga perhatikan broker summary-nya itu distribusi dan volume saat dia menembus EMA 200-nya lagi, menembus 2.200 lagi itu kecil. Ya, pokoknya kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek misalnya kebeli di harga penutupan kemarin 2.200 atau 2.210, ya jebol 2180 buang dulu. Mungkin 2% lah cut loss. Cut loss aja dulu. Nanti buyback di bawah. Di bawah di mana? Di 2050 ke bawah sampai 2000. Kalau rebound targetkan TP ya 2070, 2270, 2300 itu aja. Kalau uptrend belum. Menurut saya lebih cenderung sideways dulu di Mei ini ya. Auto itu. Lanjut. IMAS yang ditutup di harga 865 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya IMAS didistribusi. Langsung saja ke tarikannya IMAS masih aman. Harusnya masih aman. Cuman Bapak Ibu lihat ada big distribusi. Kalau dilihat dari technical, koreksinya volumenya kecil. Menurut saya nggak masalah. Selama nggak jebol 850. Atau toleransi berapa? 8, ya 850. 845 lah. Jebol itu buang aja 840, 835. Dari harga sekarang 835 berarti 3%. Berarti hampir 4%. Ya 30 poin. Itu target kemana? Targetnya agak jauh nih. Kalau dia jalan minggu depan itu 970 minimal atau 950 itulah. Nih mudah-mudahan ya. Coba kita lihat time frame weekly-nya. Koreksi biasa. Volumenya juga kecil. EMA CD mengarah ke atas. Walaupun sudut kemiringan nggak nyampe 45 derajat. Oke harusnya. Ya. Catatan ISG rebound. IMAS rebound. Minggu depan. Target terdekat tadi 950, 975. Risknya ya jebol 845. Pertimbangkan stop loss daripada dibawa ke 750. Menurut saya kalau mau hot juga silakan. Ya. IMAS kemungkinan besar bisa sideways di atas 845 dan resistennya
untuk IMAS. Lanjut, IMJS yang ditutup di harga 177 terkoreksi 3,27% asing net sell. Kalau bukan semuanya IMJS di distribusi. IMJS kalau dilihat time frame weekly-nya itu candlenya hammer terbalik, doji bisa juga dibilang, dan di bawah 180. Rawan nggak seperti ini? Kalau menurut saya agak rawan. Kalau dia minggu ini bisa tutup di atas 180 itu cukup oke lah. Tapi sayangnya di bawah ya 3 poin. Nah ini kita butuh konfirmasi nih. Kalau menurut saya ya, butuh konfirmasi. Ya harus balik ke atas minimal 180 lagi. Mudah-mudahan lah. Cuman kan nih candlenya bear single pink nih. Ya kalau Bapak Ibu berminat, tawar bawah juga bisa sebenarnya. Kalau dia koreksi ke 170, 167 itu spec buy. Stop loss 166, 165. Antara kalau IMJS itu sideways di bawah 185, supportnya 167. Atau kalau dia minggu depan bisa tembus 180, target sideways-nya itu 180 support, resisten 200 sampai 210. Lebih cenderung kemana? Ya jelek-jeleknya sideways di bawah 180 ini. Kalau jebol kayaknya enggak ya. Jebol 167 enggak. Tapi kita butuh konfirmasi minggu depan. Kalau dia di atas minggu depan, Senin Selasa di atas 185, iya potensi di atas ini. Dia sideways. Ya, kita lihat dulu untuk MJS. Kalau di grup Burnet Trader itu udah beli tanggal 28 apa 29 tuh saya suruh antrikan di 177 sampai 176 apa sampai 178 itu. Ya. Dan target profit kami di 190, 195 terdekat dan 200, 210. Itu. Ya. Nih buktinya kalau nggak percaya ada IMJS ya. Kalau Bapak Ibu tertarik join, itu ada yang free lewat Stockbit dengan minimal saldo cash di RDN, trading balance itu 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru bisa silahkan bergabung, dan grupnya itu atau join di Stockbit external community itu tidak permanen. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan. Kalau cocok dengan grup Burnet Trader, external community-nya bisa lanjut. Kalau memang nggak cocok, bisa keluar pindah ke grup yang lain yang punya external community Stockbit ya. Itu nggak permanen, silahkan coba ya kalau tertarik. Tapi kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain dan masih nyaman dengan sekuritas lain, bisa lewat link tree di deskripsi grup Swing Trader ya. Itu berbayar, silahkan. Yang Bapak Ibu bayar itu adalah pilihan-pilihan sahamnya ya, karena jadi seperti itu untuk IMJS. Lanjut, MPMX yang ditutup di harga 1030 sama harga penutupan hari sebelumnya asing net. Kalau dilihat dari broker sebenarnya MPMX akumulasi bagus MPMX ya. Kalau untuk jangka menengah setahun ke depan juga bagus uptrend dia ya, dari 900 ke 1030 13% naik. Tapi pandangan saya dia akan uptrend tahun ini minimal all time high, entah corporate action jadi pendorongnya atau laporan keuangannya makin kinclong ya. Karena menurut saya MPMX sudah selesai turunannya ya, karena dia turun tuh semenjak IPO dan gagal terus menembus resisten trendline downtrendnya, dan sekarang itu dia sideways untuk naik. Itu untuk MPMX masih saya yakin kalau dia potensi menembus 1100. Kumpulin aja. Tapi kalau mau trading jangka pendek, jebol 990, 970 pertimbangkan stop loss. Target berapa? 1100 saat ini MPMX. Lanjut, GJTL yang ditutup di harga 1085 terkoreksi 1,36% asing net sell. Kalau bukan semuanya GJTL di distribusi. GJTL kepentok resisten. Kalau saya melihatnya GJTL ya memang koreksi volume kecil. MACD masih bagus ngarah ke atas. Sama nih, butuh konfirmasi minggu depan dulu. Tapi kalau dia Senin bisa balik ke atas 1100, mungkin bisa swing atas masih ya. Ya bisa naik 10% atau minim-minim itu 6% lah ke 1165, 1200. Tapi kalau enggak, dia sideways-nya di bawah. Dua pilihan karena potensi besar. Masih yakin saya saham-saham itu sideways di bulan Mei. Jadi antara dia sideways di atas 1100 plan 1 atau dia sideways di bawah 1100 dan supportnya 1000. Itu.
Ya, butuh konfirmasi minggu depan. Karena ini nanggung level yang antara masih bisa naik atau malah turun dulu. Itu ya GJTL. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. Bird yang ditutup di 1730 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Bird di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Bird nih sentimen laporan keuangan selamat. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di atas 1500 pas dia menembus trendline downtrendnya ini. Sebenarnya kalaupun cut loss-nya tuh nggak terlalu dalam. Kalau Bapak Ibu ada beli. Kalau tanya Kurnia trader beli nggak? Nggak. Karena ada saham pilihannya sendiri. Gak mungkin semua saham tuh bisa saya lihat ya. Karena mata cuma 2. Ya pasti ada saham-saham pilihan. Ya sebenarnya kalau Bapak Ibu baca teknikalnya tinggal ini. Trendline downtrend ini kan sudah ditembus nih. Dia sideways di atas. Sideways range pendek nih. Kalau Bapak Ibu nekat tuh sebenarnya loss-nya nggak dalam. Paling maksimal 4%. Dengan reward. Ya. Kalau beli di 1545. Nih cut loss-nya paling tuh 4% aja tuh. Ya 1480 dengan reward. Minimal 2 kali lipat tuh ke 1670, apalagi sempat open gap up tuh dia naik 22%. Waduh, itu kenyang. Tapi pasti Bapak Ibu akan FOMO. Kenapa FOMO? FOMO kalau beli di bawah tetap nggak mau TP. Berharap dia naik lagi kan? Ya seperti itu. Resiko kita berharap naik tinggi, profit kita malah berkurang. Tapi masih ada 10%. Jangan menyesal. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah membuat keputusan berharap naik lagi kan? Kalau Bapak Ibu nggak berharap, waduh ini di luar ekspektasi saya, target saya 10% aja swing misalnya. Ya udah TP langsung, apalagi sentimen tidak mungkin konsisten dia bisa naik. Kenapa? Ya laba naik 42% sentimennya ini ya. Lihat sendiri Bapak Ibu. Pasti saham-saham habis itu turun. Kenapa? Profit taking. Nggak konsisten. Bukan nggak konsisten, nggak akan stabil di atas. Pasti ada yang profit taking. Nah, kalau Bapak Ibu yang masih hot ya, misalnya nih, sisa 10% ya kalau mau pejam mata, misalnya jebol 1720, jebol EMA 200 garis biru ini ya TP aja. Gimana kalau habis TP dia naik lagi? Rugi dong. Padahal dia naik lagi, misalnya hari Senin TP, terus Selasanya naik lagi ke 1900. Ya udah, nggak bisa Bapak Ibu ya. Kalau sempurna di market, Bapak Ibu akan dimakan market. Pokoknya Bapak Ibu harus punya sistem trading kalau mau trading. Kalau mau investasi itu pasti ada sistem investasinya lewat fundamental itu hitungannya. Kalau trading, Bapak Ibu tuh coba targetkan. Jangan targetnya nggak punya target. Saya setinggi-tingginya. Kalau mau beli saham harus beggar. Baru saya mungkin TP. Yang nggak bisa gitu. Misalnya Bapak Ibu targetkan, ya saya risk reward 1:1. Ya minimal 5% sampai 10% saya itu TP. Ya udah, misalnya naik 10%, saya masih berharap naik lebih tinggi. Ya tadi targetnya kan 5-10%, naik 10% ada 5% di bawah floating profitnya, pasang di situ auto stop loss profit. Jadi kalau dari profit 10% turun ke 5%, Bapak Ibu TP. Dan kalau naik lagi, jangan disesali. Karena menyesal di market, selalu ingat masa lalu, bakal nggak bisa bertumbuh di market. Kita boleh ingat masa lalu, ingat kesalahan. Jangan kesalahan masa lalu dibuat lagi. Ya itu tadi kesalahan masa lalu kan. Ya jangan. Pokoknya fokus Bapak Ibu punya target price. Target profitnya berapa. Kalau 5-10% saya bungkus. Apapun terjadi di market udah. Konsisten Bapak Ibu gunakan itu setahun. Lihat evaluasi. Evaluasinya Bapak Ibu akan tahu sendiri. Nanti. Di mana salahnya, di mana celahnya. Ya yang bisa di Bapak Ibu lebih hindari atau minimalisir. Itu kan karena pengalaman. Contohnya seperti di Jalan Kalimantan. Kan banyak lubang-lubang tuh. Gimana kita tahu 10 km di depan kita itu ada lubang kalau kita ndak lewati, ndak mengalami, ndak ada pengalaman ke situ. Ya seperti itu. Market ya ibaratnya seperti berdagang. Gimana kita tahu makanan itu basi misalnya 8 jam kalau Bapak Ibu nggak mengalami simpen saat makanan itu 8 jam pas basi. Tahu basinya misalnya 8 jam kan karena mengalami. Itu kuncinya. Psikologis harus kuat, harus disiplin, konsisten. Yang memang saya akui itu susah. Semakin besar uang yang Bapak Ibu trading kan, semakin mengganggu psikologis. Coba aja Bapak Ibu kalau nggak percaya ya. Karena saya sudah mengalami. Dan apakah saya
sudah kuat? Enggak juga. Karena yaitu kita akan bertempur atau kita harus mengendalikan psikologis itu seumur hidup Bapak Ibu trading. Kenapa? Semakin bertumbuh portofolio Bapak Ibu, semakin banyak uang yang ditradingkan, tetap mengganggu. Sebagai manusia kita akan terjadi keserakahan. Pengen lebih. Di situ juga kita diganggu psikologisnya. Ya, itu. Mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, jadi Bird, kalau menurut saya bisa koreksinya cukup dalam, bisa jebol 1650, bisa ke 1600. Kalau menurut saya 1600 support. Ya, kita lihat aja untuk Bird. Lanjut Cepin yang ditutup D34 1740 menguat 0,21%. Asing belum ada jual beli. Asing dead sell. Kalau bukan semuanya Cepin akumulasi. Langsung saja technicalnya Cepin bagus. Kalau nggak salah laporan keuangannya juga bagus. Saya infokan di grup. Nah, ini buktinya ya. Wait and see Cepin Japa. Nanti Japa analisanya. Kita tunggu Senin. Udah rebound duluan. Padahal kami mau beli itu di 4.400, 4.500. Ya, kami mau beli di bawah. Dia rebound duluan. Ya udahlah. Nanti lagi lihat Senin. Ya mudah-mudahan dia sideways saja dulu. Terus besok koreksi lagi. Senin maksudnya atau minggu depan. Terus baru buyback. Ya, kenapa? Karena menurut saya Cepin akan menembus trendline downtrend. Entah di Mei ini atau awal Juni. Ini kemungkinan besar ya dia membentuk pola cup and handle. Ini baru gambaran ya. Belum juga pasti. Ya pastinya peluang besar tembus 4.800. Kita lihat nanti. Cepin. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus candlenya tuh. Nah, kalau ada satu candle merah tuh menarik, spek buy. Mudah-mudahan dikasih bawah ya untuk Cepin. Lanjut. Japa yang ditutup di harga 1750 terkoreksi 3,84%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Japa di distribusi. Japa ada buangan ya beli. Kalau dia di 1680 1700 spek buy. Dead cat bond nggak? Ya mudah-mudahan jangan. Kalau menurut saya ya mudah-mudahan janganlah. Ya kalau kita beli di 1720 1680 paling cut loss-nya 3% 4%. Udahlah buang aja. Kalau memang nggak jalan target kemana? 1900. Jadi ada potensi upset berapa? 10% atau minim-minim 6-7%. Buy on support. Disclaimer 1700 untuk Japa. Lanjut. Main yang ditutup di harga 735 terkoreksi 6,36%. Asing net buy. Kalau bukan main di distribusi. Nih nanti aku mau goreng nih kalau kamu mau. Chart technical main sideways. Kalau mau beli main di 700, 710, 715. Biar kalau jebol 695 cut loss-nya nggak dalam. Ya, beli di bawah. Hari kemarin dia sampai berapa? 715. Ya udah ya. Cuman mungkin nggak banyak yang dapat. Nawar aja besok minggu depan. 715, 700. Stop loss 690, 685. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. SMGR yang ditutup di harga 2540 terkoreksi 2,68%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SMGR di distribusi. SMGR bagus selama nggak jebol berapa? 2400 apa 2500 nih? 2400 enggak usah deh, kita pakai bawah aja. Kemungkinan besar bisa jebol. Menurut saya pakai 2380. Jadi kalau jebol dia itu bisa sideways di bawah 2500. Di bawah 2600 nih. Ya sekarang memang area support tapi lebih cenderung bisa turun lagi ya. Menurut saya coba cicil aja. Cicil sampai 2400. Stop loss jebol itu. SMGR. Targetnya di swing aja. Swing pendek. Ya kalau bisa beli dekat-dekat support nih jadi resisten 2600 2680 area TP. Mudah-mudahan bisa ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Bapak Ibu lihat di broker semarinya tuh big distribusi asing yang jualan. Masih bisa satu candle merah. Gak masalah lah kalau satu candle merah. MACD-nya bagus mengarah ke atas dan ada bullish divergent. Harga sahamnya turun, MACD naik. Nah, bagus nih. Tapi bisa turun mudah-mudahan ya nggak jebol 2400 untuk SMGR. Lanjut. INTP yang ditutup di harga 5250 terkoreksi 1,86%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya INTP di distribusi. INTP di atas 5000 aja kita pakai. Ya agak dalam bisa turunannya. Kenapa ada small distribusi? 5000 aja biar lebih aman. Menurut saya level psikologis pakai 5000. Nah, jebol itu Bapak Ibu buang. Range sideways-nya kemungkinan besar nanti ya mudah-mudahan bisa sampai 5600. Tapi kalau pandangan saya maksimal support 5000, resistennya maksimal 5350.
Jadi dari support ke resisten tuh sekitar 7%. Nah, ini lebih masuk akal kalau saya bilang. Ya, antara dia sideways di atas 5.350 ke 5.600 atau sideways-nya di bawah 5.350 dan supportnya 5.000. Untuk INTP, saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 226 menguat 2,72%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SMBR akumulasi. SMBR, waduh, rebound ya. Kalau Bapak Ibu ada kemarin beli, selamat, profit lebar tuh. Luber-luber 30% lebih ya. Nih, kalau beli di 156 jebol 157 buang tuh. Lumayan sempat profit 49% ya. Wah, itu sih kalau saya bungkus tuh. Kapan lagi dikasih seperti itu. Jadi saat ini gimana untuk SMBR? Pakai support kuat, level psikologis, angka genap 200 perubahan praksi harga. Supportnya itu harus dijaga. Kemungkinan besar sideways juga. Range sideways-nya cukup lebar. Resistennya 240, supportnya 200. Itu ya. Atau tengah-tengah nanti 220 ini susah ditembus 224. Nah, antara dua itu. Di yang pertama, di bawah 224, 220. Atau di atas 224. Nah, ini jadi antara jadi resisten dan support nanti. Kita lihat SMBR. Ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel bermanfaat dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.